Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Majlis Jamiyah yang saya hormati dimanapun Anda berada, saya senang bisa membuat video ini sebagai silaturahim saya kepada Anda semua. Semoga Anda semua yang ada di sana juga merasa senang dan semoga Allah memberikan selalu perlindungan kepada sahabat-sahabatku yang ada di sana dan selalu mendapatkan keberkahan. Saat ini banyak terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Banyak kejadian-kejadian dari segi hal yang mengatakannya itu seperti orang yang tidak punya adab, dan banyak orang yang tidak terkontrol dengan bahasa-bahasanya. Itulah akibat orang-orang yang tidak punya ilmu adab, atau orang itu tidak mempunyai ilmu agama, yang tidak ada bekal ilmu agamanya. Atau bagi orang-orang yang sudah punya ilmu agama, yang seperti orang-orang itu dianggapnya para ulama atau seperti apapun, dan mengatakannya itu seperti orang yang tidak punya tanggung jawab dalam hal kebenarannya, maka orang itu yang pasti adalah orang itu tidak mempelajari ilmu adabnya yang berkaitan dengan fikih dan ilmu tauhidnya. Dan saya akan coba menerangkan tentang ilmu adab dan amaliyah yang mempunyai sanad membawa kita pada posisi tertentu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang tidak ada perintahnya dari baginda Rasulullah SAW, yang menurunkan kepada seorang sahabatnya, tabi'at terus kepada masayikh, kepada ulama dan para kiai, dan sampai kepada posisi ke ustadz dan hingga ke kita semua. Apabila amalan itu amalan yang tertentu, amalan yang tidak mempunyai sanad atau sanad bin nasab, maka orang itu amalannya akan ditolak oleh Allah. Karena apa? Amalan tersebut kebanyakan amalan yang menurut kata benar sendiri. Dan ketahuilah bahwa amalan yang seperti itu akan bertemunya dengan bangsa yang tidak kelihatan, yang ingin membawa kita semua menuju pada posisi neraka. Maka dari itulah, apabila kita merasa orang-orang yang mengerti, orang-orang yang punya ilmu, maka pakailah amalan itu dengan baik, sehingga kita akan dituntun oleh amalan itu menuju kepada ridho ilahi Robbi. Jadi apabila amalan itu tidak ada perintahnya dari seorang guru atau dari seorang dari atasnya, maka di situ diterangkan tidak akan diterima amalan tersebut atau doa orang itu, karena doa itu mereka hanya sekedar melakukan apabila ada kepentingannya saja, dan tidak ada kepentingan. Mereka itu menganggapnya hanya hal sepele atau hal biasa. Jadi janganlah kita mengupayakan amalan itu, kita menjalankan amalan yang tidak ada artinya. Yang kita amalkan harusnya yang kita punya sanad. Dan ketahuilah, bagaimana orang yang tidak mempunyai ilmu agama tapi orang itu menjalankan, tidak masalah, silakan. Selagi orang itu tidak punya ilmu agama dan dia tidak tetap menetapi menetapi rukun Islamnya, maka orang itu akan tetap dibukakan. Nah, disitulah maka perbedaan amalia yang tidak diterima dan amalia yang diterima. Man amila bima'an alima warasatu warasahullahu ilman ma lam ya'lam.
Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, artinya siapa yang mengamalkan amal yang tidak diketahui. Siapa yang amalkan amalan yang diketahui, artinya amalan itu sudah diterima oleh seorang guru, diterima oleh guru dan amalan itu dijalankan. Maka ketahuilah apa yang tidak tahu jadinya tahu, dan amalan itu yang akan menghancurkan kita, yaitu kebodohannya. Kebodohan kita yang ada di dalam kita itu akan dihancurkan oleh amalan yang mengakibatkan hasil yang positif. Artinya dalam pengertian amalan itu, orang yang mau melakukan amalan itu adalah orang yang mendapatkan perintah dari seorang guru, bukan amalan asal-asalan. Kalau amal-amalan asal-asalan itu nanti akan ketemunya dengan bangsa jin, ketemunya dengan benar kata sendiri, yaitu adalah orang itu yang menjalankan istijrat. Jadi jangan sampai kejadian kepada kita semua bahwa kita menjalankan amalan itu adalah amalan yang tidak ada perintahnya. Dan ketahuilah apabila amalan yang dilakukan oleh kita semua, amalan yang ada perintahnya dari baginda Rasulullah SAW sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke masyayikh, sampai ulama, maka amalan tersebut akan menjadi amalan yang sangat luar biasa, amalan yang baik. Dan amalan itu sendiri akan menghancurkan kebodohan kita yang selama ini ada di dalam diri kita. Yang tadinya tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Bagaimana orang yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa mengatakan dirinya itu adalah ahli kitab, ahli ilmu, ahli pintar segalanya, tapi omongannya itu tidak bertanggung jawab dalam satu kebenarannya. Maka orang itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang mempelajari ilmu bukan untuk menghilangkan kebodohan, tapi diniati mendapatkan ingin kepintaran. Akhirnya dari hasil niat seperti itu, maka akhir dari perjalanannya itu dia akan menginginkan sesuatu yang luar biasa, yaitu adalah dunia, harta, tahta, kesenangan yang itu yang akan ingin dapatkan. Karena apa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka itu tidak punya adab menghadapi ilmunya, adab menghadapi seorang gurunya, adab untuk menghormati orang lain tidak punya. Mereka itu hanya benarnya atau pinternya untuk ngakalin atau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itulah perbedaannya orang yang berilmu yang punya adab dan orang yang berilmu tidak punya adab. Dan orang yang menjalankan ilmunya mempunyai yang ada sanadnya, dan orang yang menjalankan ilmunya tidak ada sanadnya. Jadi semoga saja sahabat majlis Jamiah Ruwad yang berada dimanapun, semoga menjalankan amalan itu amalan yang sangat luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.